Shalom, selamat malam sahabat Kristus yang terkasih. Kembali di dalam renungan di setiap hari Kamis dengan tema perenungan kita pada malam hari ini adalah indah pada waktunya. Sahabat Kristus, bagi sebagian orang hidup itu kompleks, penuh dengan misteri dan tidak sepenuhnya bisa dipahami. Bahkan tidak jarang yang menganggap semua yang kita kerjakan di kehidupan ini adalah sia-sia. Sebab ujung kehidupan adalah penderitaan dan kematian. Namun bagi kita orang yang percaya akan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, kita boleh berkata hidup itu simple. Wis ono sing ngatur. Semua sudah ditetapkan. Tinggal kita jalani dengan baik dan penuh rasa syukur. Kalau kita berserah dan percaya bahwa ada tangan Tuhan yang bekerja dan mengatur kehidupan ini, ya semuanya itu akan simple dan dijalani dengan penuh rasa syukur. Salomo, sang raja hebat penuh hikmat, juga akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, sahabat Kristus, mempercayai bahwa hidup itu sudah ada yang mengatur bukan berarti kita tidak percaya pada kehendak bebas untuk memilih apalagi berkarya untuk mewujudkan mimpi. Manusia punya kebebasan untuk memilih dan kehendak untuk cipta karya. Benar. Tetapi pada akhirnya kita sepakat bahwa Tuhan yang mengizinkan dan menentukan. Sebagai contoh, ada seorang ilmuwan Islandia bernama Kari Stefansson yang mendirikan The Code Genetika pada tahun 1996. Dalam teorinya, genetika atau kode-kode di DNA manusia mempunyai peranan penting dengan bentuk tubuh, warna kulit, rambut, mata, dan seluruh tampilan tubuh ini sudah ditentukan melalui kode-kode DNA itu. Bahkan, genetika juga berperan dalam kecenderungan atau keengganan manusia terhadap segala jenis aktivitas yang berbeda. Kesukaan manusia pada aktivitas fisik atau olahraga, apakah kita suka olahraga yang bisa kita nikmati sendiri seperti berlari atau olahraga yang mengandung unsur kompetisi, ternyata sudah diatur oleh DNA kita. Nah, jika demikian, bukankah sesungguhnya ajaran predestinasi itu benar? Bahwa hidup mati kita, kecenderungan tindakan kita sudah ditentukan semua. Nah, kalau sudah ditentukan, apakah kita tidak memiliki pilihan bebas? Ya, tidak juga. Sebab sebagian besar hidup yang kita alami dan profesi yang kita jalani saat ini bahkan diambil dari bagian kita memilih, memutuskan dari berbagai macam pilihan yang kita ambil. Jadi pola dasarnya, baik tampilan fisik, karakter kita, semuanya itu ada, tetapi kita punya pilihan untuk mengubahnya dengan kebiasaan tertentu atau melakukan mungkin rekayasa genetik, gitu ya. Nah, kalau kita ngomong-ngomong tentang rekayasa genetik, sebenarnya ini sudah banyak dilakukan. Baik
pada tumbuhan maupun hewan. Sehingga kita bisa menikmati semangka tanpa biji atau memelihara anjing dengan varian bermacam-macam. Seperti yang kita kenal di era-era saat ini. Oleh karena itu yang penting bukan memperdebatkan hidup itu sudah ditetapkan atau pilihan. Tetapi kita mau memfokuskan bagaimana kita menerima dan menikmati hidup dengan baik dan gembira. Nah, mari kita melihat apa yang dikatakan oleh kitab Pengkhotbah tentang waktu dan kehidupan. Di dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, firman Tuhan mengatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Sahabat Kristus, ada 2 pemberian anugerah yang terbaik buat kita. Yang pertama, pemberian waktu. Tuhan tidak sekedar memberikan waktu untuk kita, tetapi waktu yang pas, yang terbaik, yang appropriate ya, buat setiap kita. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sesuai, tepat, cocok. Karena lewat waktu inilah kita bisa bersyukur dan percaya penuh pada karya Tuhan yang susun tepat, cocok, fit, pas, bahkan terbaik untuk kita. Dan yang kedua adalah pemberian kekekalan. Tuhan memberikan kekekalan dalam hati kita. Ini adalah pemberian Tuhan yang terbaik dan paling tepat untuk kita. Yang pertama adalah waktu, dan yang kedua adalah kekekalan. Bayangkan kalau Tuhan hanya memberikan waktu bagi kita di dunia ini saja, maka benar bahwa ujung dari hidup adalah sia-sia. Tetapi jika kepada kita juga diberikan kekekalan, maka itu adalah anugerah yang terbaik, terindah buat kita. Apa yang kita kerjakan di dunia ini tidak sia-sia. Waktu hidup kita itu tidak sia-sia. Oleh karena itu, kita sangat bersyukur dan menjalani tahapan kehidupan dengan keriangan yang indah dan kegentaran yang indah juga sesuai dengan waktunya. Firman Tuhan hari ini telah mengajarkan kepada kita semua tentang hidup yang pas dan cukup dengan ketentuan Tuhan dan waktunya Tuhan. Tuhan telah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati kita masing-masing. Bagi kita yang masih belum dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir, ya, tidak apa-apa. Bagi kita yang masih bingung antara hidup ini sudah ditetapkan atau karena pilihan bebas kita sendiri, ya, tidak apa-apa. Teruslah cari dan dalami. Toh nanti juga akan ketemu. Namun bagi saya yang berkaca pada kebenaran dari nasihat pengkhotbah, akan sampai pada kesimpulan, urip kuwi wis ono sing ngatur. Hidup itu sudah ada yang mengatur. Bahkan diatur sedemikian rupa agar indah tepat pada waktunya. Tuhan memberkati. Amin.